Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva Farina, Ketua Kelompok Pelaksana UP2K Serikandi Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. UP2K Serikandi Desa Cikareo dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa tahun 2020 dengan modal awal bersumber dari Ketua TP-PKK Desa Cikareo, Kecamatan Solear. Modal awal tersebut dialokasikan kepada 5 kelompok kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarganya, terutama warga Desa Cikareo. Seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, UP2K Serikandi Desa Cikareo dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam masa pandemi COVID saat ini, supaya kelompok usaha ini bisa bertahan di tengah wabah yang tengah melanda saat ini. Alhamdulillah, kelompok UP2K Serikandi Desa Cikareo sudah bertambah menjadi 7 kelompok. Berikut kita saksikan sama-sama cara pembuatan produk-produk kelompok UP2K Desa Cikareo. Proses pembuatan puyuh ungkep cabai hijau. Pertama-tama kita cuci puyuhnya sampai bersih. Pertama kita buat bahan puyuh ungkepnya dulu ya. 15 siung bawang putih, jahe, kunyit, serai, daun salam, lada sekitar 1 sendok makan, ketumbar 1 sendok makan, penyedap rasa, dan garam. Kemudian kita blender bumbunya sampai halus. Semua bahan dimasukkan. Masukkan puyuhnya ke dalam wajan. Kemudian bumbu yang sudah di blender tadi masukkan salam, serai, dan lada. Beri air sedikit ya. Masak sekitar 30 menit. Penyedap rasa dan garam. Sambil menunggu matang, kita buat sambal hijaunya. Bahan pembuatan cabai hijaunya: cabai hijau keriting, cabai hijau rawit, bawang putih 15 siung, kemudian daun jeruk 3 lembar, bawang merah 10 siung, bawang bombay, dan tomat. Jangan lupa garam dan penyedap rasa. Kita blender. Bawang bombaynya diiris ya. Tomat juga diiris. Setelah minyaknya panas, kita masukkan sambal yang sudah di blender tadi. Masukkan bawang bombay, tomat, dan juga daun jeruk. Kita tunggu sampai matang. Setelah matang, kita dinginkan.
Setelah dingin, kita masukkan ke dalam plastik aluminium foil. Jadinya seperti ini. Oke, terima kasih. Cara pembuatan keripik singkong. Kita gunakan singkong yang sudah berumur 1 tahun ya, agar teksturnya renyah. Pertama-tama kita kupas dulu kulitnya. Kemudian kita cuci singkong sampai bersih. Setelah singkong bersih, kita parut. Setelah diparut jadi seperti ini, kita cuci bersih agar tekstur getahnya hilang. Setelah minyak panas, kita goreng singkong tadi. Aduk, tunggu sampai kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan, diangkat, kemudian tiriskan. Setelah tiris, kita masukkan ke dalam kemasan. Nah, seperti ini. Terima kasih. Proses pembuatan tape uli, pertama-tama kita cuci beras ketan hitam sampai bersih. Kemudian setelah itu beras kita kukus. Tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit kita tuang ke dalam baskom. Kemudian dicuci kembali. Kemudian dicuci kembali. Kemudian kita kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit kita tuang ke dalam tampah
Kemudian diberi ragi. Ya, kita berikan ragi. Diaduk sampai ragi merata. Setelah diberi ragi, kita tunggu 1 malam. Setelah 1 malam, kita tuang ke dalam kemasan. Ini hasil sudah jadinya. Tape uli bisa dimakan bersama dengan ulinya. Terima kasih. Bahan-bahan pembuatan kacang umpet. Pertama-tama kacang yang sudah digoreng, kemudian tepung terigu, margarin, dan penyedap rasa. Kita campur adonan, tuang tepung terigu, beri margarin, lalu penyedap rasa. Air secukupnya. Aduk semua bahan. Kemudian diuleni sampai kalis. Kemudian jadi seperti ini. Kita cetak ya. Kita buat adonannya, terus diberi kacang satu persatu, digulung. Nah, seperti ini jadinya. Siap digoreng. Masukkan adonan yang sudah dibuat tadi. Masak sampai kuning kecoklatan. Setelah matang kuning kecoklatan, kita angkat. Lalu ditiriskan. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam kemasan. Tara, jadinya seperti ini ya. Terima kasih.
pembuatan nastar. Untuk setengah kilogram tepung terigu, ya, kemudian margarin 250 gram, kuning telur 2 butir, 1 sendok gula halus, 1 sendok butter, 1 sendok susu bubuk. Cara pembuatannya: masukkan telur, kemudian margarin, butter, lalu kocok. Masukkan terigu, gula halus, dan susu bubuk. Aduk kembali. Setelah kalis, kemudian kita cetak. Bentuk sesuai selera ya. Kita buat bentuk bulat, masukkan selai nanasnya. Jadinya seperti ini. Kita taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita oven. Oven kira-kira 25 menit. Setelah 25 menit, kita angkat. Lalu didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, kita susun ke dalam toples. Nah, jadi seperti ini yang nastar ya. Kemudian ini nastar topping blueberry. Yang ini kastengel keju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah petani jamur tiram yang berkembang di wilayah Cikareo. Saya akan menerangkan tentang proses pembuatan jamur tiram. Yang dasarnya yang pertama adalah serbuk gergaji, terus dedek atau bekatul, jagung menir, sama kapur atau dolomit. Masing-masing di perbandingannya. Untuk serbuk gergaji 5 karung serbuk gergaji atau kira-kira 100 kilo, dedeknya 10 kilo, jagung menirnya 1 kilo, untuk kapurnya 1 kilo. Prosesnya lanjut ke bahan-bahan tadi. Untuk kapur, terus menir jagung sama dolomit dicampur, sama dedek semua dicampur, lalu kita aduk dengan serbuk gergaji. Setelah pengadukan, didiamkan dulu 1 malam, yaitu namanya fermentasi, lalu dibungkus dan dikukus selama 8 jam. Setelah difermentasi 1 malam, nah ini hasilnya, lalu kita bisa langsung dimasukkan ke dalam plastik atau pembentukan yang namanya backlog. Ini hasilnya.
Setelah dibungkus atau sudah membentuk jadi backlog, baru ada proses pengukusan. Ini coba. Dikukus selama 8 jam. Namanya atau disebut dengan sterilisasi. Setelah disterilkan selama 8 jam, nah inilah hasil backlog yang sudah disterilkan. Lalu kita penanaman bibit jamurnya atau yang disebut dengan inokulasi. Nah, inilah proses tata cara inokulasi atau penanaman bibit jamur tiram. Nah, inilah hasil yang tadi sudah diinokulasi atau diberikan bibit jamur yang berbahan dasar jagung yang sudah tertanam bibit jamur. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai 1 bulan. Sampai backlognya sudah putih semua, terseliputi oleh miselium jamur. Ini hasil jamurnya biasa dipasarkan kita ke tukang-tukang sayuran di pasar dan diolah menjadi jamur kriwil dan jamur kripsi yang biasa dikembangkan di wilayah Desa Cikareo. Demikianlah tadi proses pembuatan jamur tiram yang didukung oleh petani-petani yang berkembang di wilayah Cikareo dan didukung oleh kepala desa yaitu Bapak Abdul Aziz SPDI. Mudah-mudahan kami bisa maju dan berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bu. Iya, terima kasih Bu. Ibu, saya pesan telur Bu. Ini setoran saya yang ketiga ya Bu ya. 110.000. Terima kasih ya Bu atas setorannya. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar dan mudah-mudahan bulan depan setorannya lebih waktu lagi. Terima kasih Bu. Saya permisi. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum.
Bu, ada tape boleh? Coba pilih aja Pak, yang mana? Coba Ini pilih aja yang mana? se-toples berapa Bu? 15.000. 15.000. Kebetulan nih istri saya pengen ngidam. Beli ini. Saya beli 2 Bu. Ya. Ini aja. Urinya tuh Pak. Nih, ini Oh kan iya, spesial Pak, sama oh itu. iya. Ini satu aja ada. Ini berapa nih? Ini 10.000 jadi 40. Ya. Ini berapa sih? 40 lah. Ini 10.000. Sama jamur, Jamur 10.000. sama puyuh ungkep. Puyuh ungkep 15.000. Jadi 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ajid SPDI, Kepala Desa Cikareo, sekaligus pembina TP PKK Desa Cikareo. Dengan ini saya atas nama Kepala Desa mendukung penuh dengan adanya kegiatan UP 2K Sri Kandi Desa Cikareo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sri Yukaini, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Solear. Saya mengapresiasi UP 2K Sri Kandi yang berada di Desa Cikareo, yang salah satu produk unggulannya adalah puyuh ungkep cabai hijau. Nilai gizinya mencukupi, harganya ekonomis, alternatif untuk ibu-ibu yang tidak sempat masak. UP 2K Sri Kandi Luar biasa.